tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Dijaga langsung oleh Gibran. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini nampaknya begitu kan ya, nampaknya Gibran ini diambang kebingungan hari ini. Inginnya menjadi hero, ingin memberikan solusi kepada rakyat soal LPG 3 kilo. Tahu-taunya ya Gibran hanya pelangak-pelongo. Ini banyak komentar-komentar dari netizen di situ. Ini bahkan tidak hanya itu, perdebatan soal IKN yang kemudian sekarang ini ya anggarannya diblokir ya oleh Sri Mulyani, oleh Prabowo di situ, maka jelas IKN nampaknya apakah ini ditunda atau mangkrak. Ini Rocky Gerung usulkan IKN jadi pangkalan gas 3 kilo saja, dijagain Gibran. Wow. Apakah iya begitu kan? Ya, apakah iya? Kalau IKN ini secara logika ya apa yang kemudian disampaikan Rocky Gerung ada benarnya juga. Biar begitu gas. Gibran ada di IKN, Prabowo berada di Jakarta karena lebih krusial yang kemudian diatasi di situ begitu kan ya. Makanya tanggung jawabnya lebih berat ya seorang Prabowo dibandingkan dengan seorang Gibran. Kalau soal LPG misalnya ya gampang ya. Ya soal LPG misalnya gampang sana sini ya kasih saja begitu kepada Gibran. Yang ringan-ringan aja. Contohnya ketika Bahlil yang memberikan aturan larangan ecer LPG 3 kiloan di situ, banyak sontak menjadi spekulasi. Kritikan besar kepada Bahlil yang sangat luar biasa. Dan itu pun ya dibantah oleh Partai Gerindra bahwa ini bukan perintah dari seorang Prabowo. Wow. Dan itu kita lihat saja ya. Setelah itu dibatalkanlah oleh seorang Prabowo. Ya, karena ini tidak berpihak kepada rakyat. Hanya menyengsarakan rakyat. Kebijakan-kebijakan itu pro dan kontra. Akhirnya apa? Akhirnya ada sebuah video yang kemudian tiba-tiba nongol ya sebagai wakil presiden ya sidak langsung sana sini. Tapi masyarakat seolah-olah tidak menganggap wah ini ngapain begitu kan. Ya masyarakat tetap biasa jalan di depan Gibran ya. Seolah-olah Gibran ini tidak penting. Seolah-olah di situ begitu. Bahkan ya seorang Gibran mengatakan kalau ada apa-apa ya bilang ke saya, tag saya. Nah, bagaimana soal lapor Pak Bos ya? Dulu begitu ketika ada lapor Mas Wapres pada waktu itu ya. Banyak yang mengatakan wah jangan-jangan ini efektif, jangan-jangan ini bagus terobosan baru. Tapi sekarang buktinya nggak ada kok seperti itu. Memang benar ya, secara tidak langsung apa yang disampaikan Rocky Gerung ini tanda-tandanya bisa saja ya benar atau gimana begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. agak seru ini pembahasan ini ya. Coba kita baca dari komentar-komentar itu ya. Jadikan tempat wisata ikonik sebagai warisan pemerintahan masa lalu. Pasti banyak yang berkunjung, katanya begitu kan ya. Ada yang juga banyak mengatakan begini, bah cocok kali usulan abang ini. Usulan yang bagus, ide yang bagus dan sebagainya. Ya daripada IKN saat ini begitu kan ya. Saat ini IKN anggarannya dipangkas atau diblokir. Mau apa begitu kan? Secara progres memang tidak ada. Secara pekerjaan apa yang mau dikerjakan? Karena ini sudah dipangkas, sudah di-stop dan diblokir. Artinya ini ditunda, Bos. Ya, IKN ini ditunda, nggak tahu kapan.
atau bisa lama-lama mangkrak. Ya wajar kalau Rocky Gerung sejak awal tidak percaya soal IKN karena ekonomi lagi terpuruk. Ya, terpuruk di situ tiba-tiba Jokowi membangun IKN. Padahal urgensinya apa gitu? Urgensinya itu apa? Ya, sekarang kita lihat saja. Wassalam IKN ini. Wassalam, wassalam. Tidak mau dipertahankan bagaimana begitu. Makanya mungkin ya Jokowi sekarang kan ke Abu Dhabi begitu kan. Jangan-jangan ya minta bagaimana IKN itu ada investornya lah. Bisa saja dugaan-dugaan itu muncul. Ya karena kita tahu bahwa IKN ini setelah diblokir oleh Sri Mulyani begitu kan. Banyak muncul spekulasinya. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang selama ini kita lihat begitu kan ya. Dari Menteri PU misalnya begitu kan mengatakan anggarannya sudah diblokir, mau progres bagaimana sudah tidak ada di situ kabarnya. Jadi kalau sudah diproses ini gimana? Bisa nggak ya pindah aja semua keluarga Mulyono, antek-antek Mulyono, buzzer dan pendukung Mulyono? Ya mana bisa mereka ya. Rugi negara Pak ya, honornya dia ya, tim dan pendukungnya terlalu membebani APBN. Apa gunanya buang-buang uang negara ya yang notabene dijempulkan dari duit rakyat, eksploitasi SDA. Coba kita baca begitu kan ya. Sekarang ini 10 tahun Argentina diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Negara mengalami defisit yang sangat luar biasa pada APBN-nya. Tapi saya mendapatkan kabar ini dari sebuah berita begitu kan, bahwa Argentina bisa meningkat dalam waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya. Mereka sekarang ini justru tidak mengalami defisit anggaran, justru semakin menaik begitu kan. Yang dianggap bahwa Argentina dianggap bangkrut, tapi sekarang bisa naik. Dengan caranya apa Pak? Ya caranya banyak. Potong anggaran, potong operasional, potong ya pangkas begitu kan, semua yang tidak penting. Program-program yang kemudian tidak penting pangkas di situ. Sebagai bentuk bahwa mempertahankan agar tidak apa? Ya agar negara kita tidak hancur. Negara kita tetap eksis di situ. Maka jalan satu-satunya ya Argentina itu ya kenapa sekarang sudah meningkat begitu kan ya, sudah melewati selama 11 tahun ini. Makanya negara kita harus contoh. Bisa, Pak Prabowo kan bisa. Tapi saya yakin ketika Jokowi sudah 3 periode misalnya, ya negara sulit untuk dibangun begitu kan. Prabowo nampaknya ya strateginya sangat luar biasa seperti IKN. Tidak terlalu urgent masyarakat mau pindah ke situ. Coba sini sudah diklarifikasi loh bahwa banyak ASN tidak mau pindah ke situ. Dan bahkan ya dari seorang menteri pun ASN ada yang masih belum ke situ, tertunda. Apa yang terjadi? Mungkin ya anggarannya dipakai ya makan siang gratis, ya ada program-program konyol. Wah, ini sudah disampaikan oleh Hasim di situ. Ada program-program konyol, ya tentu era siapa? Ya siapa lagi begitu kan? Kalau bukan di era Mulyono. Program-program yang konyol itu ya diberantas. Ya ngeri bos. Ya wajar kalau masyarakat ingin mengadili Jokowi lah. Coba kita baca ya, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan ya pemerintah ya menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG ya 3 kilo yang dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rocky Gerung ya juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan Kapres tersebut. Bahkan tidak hanya itu, akademisi Universitas UI itu juga menyinggung soal program lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka. Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor Wapres. Pada ujung-ujungnya ya nggak efektif di situ bos. Masalah lapor Wapres. Bagaimana kalau yang dilaporkan itu adalah pagar laut? Bagaimana kemudian yang dilaporkan masalah soal SHGB dan sebagainya? Bisa-bisa lama-lama begitu kan ya, lama-lama ya bisa saja tidak bisa diberantas ya. Karena apa? Bisa saja orang-orangnya sendiri. Pada akhirnya ngeri. Ini ngeri begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi oke lah, dalam dunia politik itu kan ya memang pragmatis itu kadang perlu dan kadang tidak. Ya, tapi saya meyakini betul bahwa ya IKN ini ya kalau sudah
mangkrak begitu kan ya, tidak bisa dilakukan lagi karena sebagai ganti presiden ganti lagi kebijakan ini, ganti lagi. Coba bagaimana soal Hambalang? Hambalang saja di situ kita lihat saja ya sekarang ini. Ya Pak SBY mungkin akan tertawa, nasibnya mungkin akan sama dengan Jokowi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.